saya yang tak pernah didengar telinga. Apalagi yang tak pernah timbul di dalam hati. Apa itu? Semua disediakan Amin. bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata. Oh, Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua. Yes, thank you God. Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa? Dulu sekarang Selamanya kuasanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata. Yes. Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Hey, come on Ed. Hey, come on, la la. Kuasanya tetap sama. Kuasanya tidak berubah. Hey. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. kuasanya tidak berubah. Dia tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak pernah berubah. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban kami
percaya pagi hari ini Tuhan kepadamu. Mari jemaat katakan Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Engkaulah jawaban, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Rohmu bekerja, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kami menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau bekerja. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap doa-doa. Engkau menjawab setiap tangisan-tangisan. Engkau menjawab setiap teriakan-teriakan minta tolong Tuhan. Kami percaya dan kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembah. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudari, segenap jemaat Arauna dan pemirsa dari YouTube channel GBI Arauna. Senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali di hari ini. Saya berdoa kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan September, dan bulan ini gereja kami mengambil tema memiliki hati dan pikiran Kristus. Minggu lalu gembala kami Bapak Immanuel sudah banyak men-sharingkan mengenai bagaimana kita mengelola pikiran di dalam Kristus. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat beribadah, bisa kembali menonton tayangannya di YouTube channelnya GBI Arauna. Dan hari ini di minggu kedua kita punya topik adalah mengenai hati atau jiwa. Judul khotbah saya hari ini adalah jiwa yang tenang, seperti tema yang
gereja kami canangkan di minggu kedua ini. Jiwa yang tenang. Nah, hari ini kita akan banyak belajar bagaimana kita bisa memiliki jiwa yang tenang itu dari satu tokoh di Alkitab yang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah pada tahu semuanya, yaitu Daud. Dan hari ini kita akan baca di Mazmur, satu pasal aja kita akan lihat di Mazmur 62. Kita akan baca bersama-sama ya, mulai dari ayat 1. Judul bacaan hari ini adalah perasaan tenang dekat Allah. Ayat pertamanya, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Saya berhenti sampai di sini. Saya akan cerita sedikit mengenai latar belakang daripada Mazmur ini. Kita semua tahu bahwa kitab Mazmur banyak ditulis oleh Daud. Itu adalah Mazmur nyanyian dia kepada Tuhan Allahnya yang dia begitu percaya dan dia begitu kasihi. Nah, di ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Siapa ini Yedutun, saudara? Yedutun itu adalah seorang worship leader pada saat itu di Pondok Daud. Dia adalah seorang yang cukup terkenal di situ dan dia juga merupakan seorang musisi. Jadi kurang lebih waktu itu Daud yang menulis syair-syair mazmurnya atau lagunya, kemudian Yedutun yang menaruh melodi di atasnya. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kembali ke belakang di dalam kitab Tawarit itu, Yedutun ini sebenarnya adalah seorang yang dari keluarga biasa saja. Dia itu ditulis di dalam Tawarit itu dikatakan bahwa dia adalah seorang usher atau porter. Jadi yang berada di pintu gerbang kota untuk menjaga orang-orang atau melayani orang-orang. Dan kita tahu bahwa porter itu adalah seperti halnya di pelabuhan itu, atau di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut, itu adalah orang yang membantu untuk mengangkat kita punya tas atau bawaan yang kita mau bawa pergi ke bepergian ke luar kota misalnya, atau mungkin ke satu tempat yang lain. Nah, di situ ada orang-orang yang melayani ya. Kurang lebih seperti itulah Yedutun ini. Mereka adalah orang-orang sederhana yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang sangat-sangat sederhana. Tetapi di dalam Pondok Daud dia adalah seorang yang cukup terkenal, dia adalah worship leader. Satu hal yang kita bisa pelajari di sini bahwa ketika kita mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, kita harus bisa terlebih dulu melayani. Terlalu banyak pemimpin di dunia ini yang naiknya karbitan, tiba-tiba jadi pemimpin dan tidak pernah dari bawah dan tidak pernah melayani ya. Akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang arogan, muncul pemimpin-pemimpin yang tidak bisa mengenal bawahannya, sehingga akhirnya apa? Banyak yang kepahitan, banyak yang tidak menyukai pemimpin tersebut. Jadi sekarang kan banyak kita lihat mengenai servant leadership ya, di mana seorang pemimpin itu harus punya servant. Itulah contoh seorang Kristus yang ketika dia berada di dunia ini dia memiliki servant leadership yang luar biasa. Dan sekarang kalau Bapak Ibu lihat itu banyak training-training mengenai servant leadership ya. Saya sendiri pernah ikut dan itu bagus sekali karena mencontohi teladan daripada Kristus. Yaitu sedikit latar belakang yang saya mau sampaikan mengenai Mazmur ini supaya Bapak Ibu punya gambaran sedikit sebenarnya ini apa sih pasal ini begitu loh. Nah, kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini kata Daud. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Stop sampai di situ. Saudara, poin di ayat kedua dan ketiga ini dikatakan adalah sebuah seruan Daud kepada Tuhannya. Saya mau nulis poin di sini adalah bahwa kita harus memiliki Allah di dalam hati kita. Saudara, Daud ini adalah seorang pribadi yang hatinya itu betul-betul melekat sama Tuhan. Dia bukan orang yang tanpa dosa, dia bukan orang yang tidak punya kekurangan. Orang ini kalau kita lihat dosanya banyak juga. Salah satu dosa yang paling terkenal yang kita paling tahu adalah dosanya dengan Batsheba.
Dia juga bukan orang yang sempurna, jatuh bangun dalam segala kesalahan yang dia miliki. Tapi satu hal yang Tuhan sukai dari Daud adalah dia itu hatinya karena melekat sama Tuhan, cepat sekali berbalik sama Tuhan. Hatinya itu lengket sama Tuhan. Dia punya rasa memiliki Tuhan itu luar biasa besar. Ya. Makanya di dalam ayat 2 dan ketiga itu dia katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku, gunung batuku. Jadi dia bubuhi semua atribut Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kota benteng, Allah itu adalah sumber keselamatan, Allah itu adalah gunung batu. Tapi di sini dia membubuhkan satu statement yang bagi dia adalah bahwa semua atribut Allah itu adalah kepunyaan saya. Makanya ditambah dengan akhiran keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku. Jadi dia itu betul-betul punya perasaan yang punya hati yang betul-betul melekat sama Tuhan bahwa Tuhan ini adalah kepunyaan saya, bukan yang lain. Makanya dia itu lebih dari biasa orangnya. Saya pernah nulis satu quote yang mengatakan bahwa kalau kita mau jadi orang yang lebih dari biasa, itu sebenarnya kita bukan orang yang hebat atau orang yang harus jago, tapi orang yang lebih dari biasa itu adalah orang biasa yang memiliki ketetapan hati yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, Daud adalah salah satu contoh orang yang seperti ini. Dia itu bukan orang yang hebat atau yang jago, tapi dia orang biasa, tapi karena dia punya ketetapan hati yang kuat kepada Tuhan, maka dia menjadi orang yang lebih dari biasa. Begitu terkenal sebagai salah satu tokoh di dalam Alkitab. Dan itu menurun sampai ke anak buahnya. Saudara kalau baca di dalam kisah di Alkitab, itu ada pahlawan Daud, salah satunya adalah Sama, itu anak dari Age. Dia bertahan ketika semua tentara sudah dia bertahan untuk mempertahankan ladang miliknya, untuk mengusir bangsa Filistin. Kenapa? Karena dia punya ketetapan hati yang begitu besar sama Tuhan. Nah, sikap hidup Daud ini yang menurut saya di poin pertama ini yang harus kita miliki dalam hidup kita. Banyak orang itu tidak punya ketetapan hati sama Tuhan. Banyak orang itu tidak memiliki Tuhan betul-betul di dalam hatinya. Mungkin sekedar tahu. Tapi kalau betul-betul punya Allah dalam hati, itu tidak semua orang. Saya bisa katakan demikian kenapa? Di dalam ayat kedua tadi dikatakan bahwa kalau kita mau tenang, kalau kita punya perasaan sudah melekat sama Tuhan, itu otomatis kita akan merasa tenang dalam menghadapi kita punya situasi hidup. Ya. Karena di situ katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kalau kita dekat sama Allah, kita bisa tenang. Nah, Daud seperti itu. Banyak orang di dunia ini itu suka meletakkan rasa tenangnya, rasa amannya dia itu bukan kepada Tuhan. Mereka tuh suka meletakkan dia punya rasa aman atau rasa tenang itu pada harta. Saya biasa nilai ada dua, pada harta dan pada kekuasaan atau jabatan. Kadang-kadang orang itu dia rasa aman kalau dia punya hartanya sudah ada, bagi dia sudah cukup, dia rasa aman. Seperti itu. Itu bisa kita lihat kalau orang itu ketika ada masalah misalnya, saya nggak perlu takut. Kalau saya sakit, saya punya uang cukup untuk berobat. Seperti itu. Itu sebenarnya salah satu, ya bukan saya bilang berarti kita tidak boleh punya cadangan uang untuk bisa mengcover kita, tapi itu sudah satu arah hati yang salah ya. Maksudnya kita sudah meletakkan kita punya rasa amannya di harta yang kita punya supaya kalau kita ada apa-apa kita tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut. Tapi kita sudah lupa fokus kita kepada Tuhan bahwa sebenarnya yang memelihara hidup kita itu Tuhan, yang memberikan kesehatan kita itu Tuhan gitu loh. Pada saat pandemi itu salah satu contoh paling nyata ketika rasa aman kita kalau kita letakkan sama kita punya uang,
itu salah. Saya saksikan sendiri. Kenapa? Karena ketika pandemi itu, sekalipun kita punya uangnya ada, kita mampu untuk berobat, kita mampu untuk ke dokter dan sebagainya. Saudara, ketika pandemi itu semuanya berubah. Semua bergantung tidak bisa sama uang, karena uang pun tidak bisa menyelamatkan kita, saudara. Ada orang yang mau keluar negeri pun tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya kan harus lewat swab dan sebagainya. Dan tidak secepat itu, saudara. Mau kita apapun, mau kita buat apapun tidak akan bisa. Itu salah satu contoh kalau kita bergantung sama hartanya kita. Nggak bisa, saudara. Pada saat itu satu-satunya kita punya harapan cuma siapa? Cuma sama Tuhan. Nggak ada. Itu membuat kita rasa tidak tenang. Yang saya lucunya ya pada saat pandemi itu ya, orang itu rasa amannya pindah. Ini orang yang tidak kenal Tuhan ya, dia rasa amannya pindah. Dulu dia kalau pegang uang dia rasa aman. Sekarang berbeda. Dia rasa aman kalau dia ada tabung oksigen di sampingnya, misalnya kalau dia udah sakit. Kalau dia udah kena misalnya kan. Rasa amannya apa? Ada tabung oksigen. Oh, saya masih bisa menghirup. Dan memang waktu itu tabung oksigen itu sesuatu yang langka, sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak bisa sembarangan karena semuanya diperiksa, tidak boleh beli sembarangan dan sebagainya. Sudah seperti barang barang pokok yang istilahnya seperti beras harus diperiksa, jangan sampai ada yang menimbun dan sebagainya. Sudah sampai seperti itu, saudara. Jadi rasa amannya itu sudah bukan ke uangnya, uangnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dapat larinya ke tabung oksigen seperti itu. Atau kalau dia belum sakit, dia akan rasa aman ketika dia misalnya punya obat-obatan yang cukup, punya vitamin yang cukup seperti itu. Karena waktu itu juga langka juga, mau beli juga nggak ada karena semua pada berebutan. Jadi bukan masalah di uangnya, tapi masalah di barangnya itu dia punya apa enggak seperti itu. Nah, yang seperti itu saya langsung nyadar ya bahwa kita nggak bisa meletakkan kita punya rasa aman, rasa tenang itu kepada harta, nggak bisa. Kepada jabatan juga sama. Kalau kita mau meletakkan rasa tenang kita, kalau kita, oh saya tenang, saya punya jabatan sudah ada, saya sudah punya kedudukan, saya sudah bisa ini, maksudnya saya sudah bisa ngatur orang, saya sudah punya kedudukan yang bagus, saudara. Itu saya punya pengalaman, saya juga punya kedudukan jabatan yang bagus, tapi ketika dalam sekejap saja itu bisa langsung berubah seperti itu. Untung saya meletakkan rasa aman saya bukan pada jabatan saya, kekuasaan saya, karena saya tidak merasa bahwa ketika saya berkuasa saya harus oh ya saya bisa perintah orang sana sini, saya bisa istilahnya mendoktrin orang seperti ini. Tidak seperti itu, saudara. Saya tidak merasa bahwa jabatan saya itu saya punya, karena itu cuma titipan Tuhan. Sewaktu-waktu diambil ya nggak masalah. Saya ketika diambil pun saya tidak ada masalah seperti itu. Jadi memang contoh-contoh ini yang membuat saya akhirnya bahwa betul apa yang Alkitab bilang bahwa hanya dekat Allah saja saya tenang. Di luar itu saya nggak bisa 100% tenang. Mungkin sesaat. Setelah itu kita akan merasa tidak aman atau merasa tidak tenang. Ya, makanya kita harus menjadi pribadi seperti Daud ini, punya hati yang melekat sama Tuhan. Daud ini beda sekali sama Saul. Saul itu ketika dia ditegur sama Tuhan. Kalau Daud ini kan ketika ditegur sama Tuhan langsung berbalik. Hatinya betul-betul lembut. Pribadi yang lembut, mudah diajar, mudah ditegur. Tapi kalau Saul beda, saudara. Ketika Samuel datang menegur dia. Karena waktu itu kan Tuhan sudah bilang, kamu pergi tumpas itu bangsa Amalek. Dia pergi tumpas memang betul. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Masih disisakan, dia cuma ambil jarahannya saja. Nah ketika ditegur sama Samuel, dia berbeda sekali sama Daud. Dia bilang apa sama Samuel? Tolong kasih muka dong kepada rakyat saya. Dia bilang seperti itu. Saya tahu saya salah, tapi tolong kasih muka sama rakyat saya. Bayangkan, dia merasa itu rakyat dia yang punya. Padahal sebenarnya yang punya itu Tuhan. Terus dia selanjut lagi, kalau kamu kasih muka sama saya ke rakyat saya, oke, saya akan datang sama Tuhanmu, saya akan minta ampun sama dia, saya akan begini dan begitu.
Jadi Tuhannya itu yang harusnya dia punya, dia merasa bukan. Itu Samuel punya Tuhan. Nanti kalau rakyatnya ini saya yang punya. Terbalik sekali sama Daud. Daud tak begitu. Daud merasa bahwa Tuhan ini saya yang punya begitu loh. Kalau dia nggak ada, saya bakalan tidak tenang, saya bakalan takut dan segala macam. Tapi Saul tidak seperti itu. Dia justru merasa bahwa rakyat saya yang punya, Tuhan bukan saya yang punya. Jadi kalau kau kasih muka ke saya nih, saya akan datang sama Tuhanmu, saya akan begini dan begitu. Bapak Ibu kalau baca di dalam Samuel nanti bisa lihat seperti itu. Jadi jangan seperti Saul. Kita harus punya pribadi seperti Daud. Ya. Punya hubungan yang intim. Kita jangan sebatas cuman jadikan Tuhan sebatas agama. Tuhan itu kita harus punya relationship sama dia, kita punya hubungan, bukan sekedar hubungan pribadi yang biasa, tapi hubungan pribadi yang benar-benar intim. Oke, kita masuk ke ayat yang keempat dan kelima. Di sini dikatakan, Daud berkata lagi begini. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak merembukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hendak bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Di ayat keempat dan kelima ini sepertinya kalau kita baca, Daud ini ada punya sedikit, bukan sedikit, dia punya masalah yang membuat dia datang sama Tuhan. Ya, di sini dikatakan begini, berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang? Ini seseorang ini Daud sebenarnya, dia lagi berbicara sebagai posisi dia di pihak ketiga yang mengatakan ada orang yang mau menyerbu dia, hendak merembukan dia. Padahal dia bilang bahwa saya ini sebenarnya sudah goyang, sudah seperti dinding yang miring, seperti tembok yang hendak roboh, tapi kenapa engkau masih terus mau menjatuhkan saya? Dan kayaknya ini orang-orang ini, mereka ini adalah orang-orang yang dia tahu, yang istilahnya bermuka dua lah. Kenapa saya bisa kesimpulan seperti itu? Di sini dikatakan mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Jadi mereka mau jatuhkan Daud. Daud kan waktu itu kan raja ya. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Artinya apa? Mulutnya bilang lain, hatinya punya maksud lain. Makanya saya bilang ini dia lagi menghadapi orang yang hendak menjatuhkan dia, hendak menyerbu dia. Dan orang ini adalah, kalau saya lihat seperti ini, dia pasti kenal ini orang, dan orang ini istilahnya kalau dalam tanda petik licik. Ya, istilahnya mau nikam dia dari belakang. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada juga yang menghadapi kondisi seperti ini, saudara. Daud ketika dia seperti ini, apa yang dia lakukan, saudara? Dia datang sama Tuhan. Jadi kalau kita boleh katakan ayat 4 dan 5 ini adalah curhatnya Daud kepada Tuhannya. Di dua ayat ini. Dia datang sama Tuhan, dia bilang, Tuhan ini ada orang yang mau menjatuhkan saya ini sudah setengah mati, tapi orang-orang seperti ini mereka hendak menjatuhkan saya, mereka hendak mencelakakan saya seperti itu. Daud curhat sama Tuhan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh curhat sama Tuhan ya. Boleh. Saya justru secara pribadi saya ini kalau ada masalah saya selalu curhatnya sama Tuhan. Saya jarang sekali mau bicara sama orang lain. Ya kalau kepada manusia saya curhat hanya kepada istri saya. Karena dia orang yang paling dekat yang saya punya. Kenapa saya bisa begitu? Karena orang yang paling saya percaya itu Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita. Even kita punya istri pun bisa mengecewakan kita, saudara. Yang pribadi yang bisa memuaskan kita, yang bisa kita percaya hanya Tuhan. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Saya kalau ada banyak masalah begitu ya, saya diem. Tapi bukan diem apa, saya diem tapi saya bicara sama Tuhan, saya curhatnya sama Tuhan. Masuk ketika saya berdoa, saya selalu bicara seperti itu kepada Tuhan. Nah, apakah saya melarang kita ngomong sama orang lain? Enggak juga, maksudnya fokus kita yang pertama ketika kita menghadapi sesuatu yang berat atau sesuatu yang kita butuh keputusan atau apa, harusnya kita tanya sama Tuhan, harusnya kita curhatnya sama Tuhan. Orang lain bukan enggak, boleh, tapi itu mungkin next. Ya, itu next.
saya dalam perjalanan saya sama Tuhan itu justru nanti berbicara sama saya itu lewat orang-orang juga. Seperti ketika saya bawa sama Tuhan, nanti dalam perjalanan saya menghadapi itu masalah, ya ada orang-orang saja yang nanti akan datang berbicara. Dan selalu saya konfirmasi ke Tuhan, Tuhan apakah ini benar? Istilah Tuhan yang tuntunlah kita seperti itu. Dia kasih hikmat buat kita untuk bisa nih. Dia berbicara bisa lewat siapa saja saudara. Bisa lewat gembala kita, bisa lewat kita punya teman, bisa lewat kita punya sahabat baik, kita punya keluarga, even kita punya istri sendiri. Jadi itu yang saya mau kita contohi teladannya Daud juga ya. Daud itu orang, jadi dalam satu Mazmur dia ini sebenarnya adalah ungkapan hatinya dia sebenarnya kepada Tuhan. Seperti itu. Terus yang kedua yang kita perlu garis bawahi mengenai curhatnya Daud ini atau keluhannya Daud ini. Saudara, dari 13 ayat dalam satu pasal ini, hanya 2 ayat ini yang dia mengeluh sama Tuhan. Hanya 2 ayat ini yang dia curhat sama Tuhan. Coba Bapak Ibu baca kalau Anda percaya nanti, kalau setelah selesai ibadah coba. Ini kan sharing kan harus kita mama biak. Jadi pulang nanti baca, coba renungkan, coba lihat. Hanya 2 dari 13 ayat ini di mana dia curhat sama Tuhan. Jadi tidak terlalu banyak curhatannya, maksudnya tidak mendayu-dayu dan tidak berkepanjangan. 2 dari 13 itu kurang lebih hanya sekitar 15% saja. Dia mengeluh sama Tuhan. Tapi kalau saya perhatikan banyak orang itu suka dikuasai sama keluhannya itu. Betul datang sama Tuhan, betul dia curhat sama Tuhan, tapi curhatnya kepanjangan. Sampai akhirnya apa? Dia nggak pernah merasa tenang dalam hidupnya. Karena kalau curhat terus, merasa ini terus, betul memang sama Tuhan. Tapi kalau berkepanjangan jadinya apa? Dia nggak bisa ada ketenangan dalam dirinya jadinya. Karena semuanya dia masih diliputi oleh masalah-masalah yang dia takutkan. Nah Daud enggak seperti itu, dia cuma cukup 2/3. Ya, cuma 2/3 saja. Atau cuma 15%. Karena kalau dia mau ikuti itu terus masalah, ya Bapak Ibu coba nanti lihat ya. Dalam hidupnya kita ini kan sudah pasti kita tidak mungkin masalah itu berhenti. Kayaknya agak susah. Kalau ada yang nanti mungkin bisa lepas dari masalah terus nggak punya masalah lagi ya puji Tuhan. Tapi selama yang saya temui tidak ada seperti itu. Dan saya selalu pegang ayat ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ayat ini berkata bahwa ketika kita menghadapi di dunia ini, kita akan menghadapi namanya pencobaan-pencobaan. Ini pencobaannya 2 kali katanya, pencobaan-pencobaan. Dan jadi di sini ada 2 arti ya. Yang pertama, kita kalau hadapi masalah itu bukan cuma 1. Biasanya masalah itu lebih dari 1. Karena ini pencobaan-pencobaan. Jadi kalau saudara punya masalah lebih dari 1 ya jangan pusing lah, maksudnya begitu. Ketika ngomong sama Tuhan cukup seperlunya saja. Tidak perlu terlalu berkepanjangan. Yang kedua, bukan berarti ketika Tuhan kasih pencobaan-pencobaan itu maksudnya beberapa pencobaan, beberapa masalah datang. Terus maksudnya begini, oh kalau masalahnya datang selesai, oke, beres, datang lagi 1, oke, beres, datang lagi 1. Itu enggak seperti itu juga saudara. Pencobaan di sini maksudnya belum selesai 1, datang lagi 1. Belum selesai yang 1, datang lagi 1. Bisa juga seperti itu saudara. Jadi bukan berarti pencobaan itu dia datangnya 1 demi 1 selesai dulu. Bisa bertubi-tubi datangnya. Dan ini kadang-kadang yang membuat orang tidak kuat. Dan ini membuat orang akhirnya jauh dari Tuhan. Akhirnya membuat orang mencari alternatif lain. Ini yang biasanya saya temui. Makanya Tuhan berkata bahwa kalau kita alami pencobaan, coba lihat ayat ini. Saya sering baca ini supaya saya dapat pengertian baru bahwa oh ya saya kalau Tuhan kasih seperti ini pencobaan memang Dia sudah kasih tahu seperti ini begitu loh. Jangan kita terlalu fokus sama masalahnya kita. Ya. Karena Dia ada bilang lagi berikutnya, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kamu punya
kemampuan. Tuhan tahu kamu punya daya tahan. Jadi tidak usah khawatir. Dia tidak akan mencobai kamu melampaui kekuatanmu. Terus berikutnya lagi dia ada kasih janji, kalau kamu dicobai, saya akan berikan kepada kamu jalan keluarnya. Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu bisa kita klaim karena firman Tuhan yang tulis. Tuhan, kalau saya hadapi masalah, Engkau berjanji Engkau akan memberikan jalan keluar. Saya klaim itu Tuhan, saya pasti punya way out. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggung semua pencobaan yang kita alami itu. Nah, itu yang kita harus pegang. Kita harus percaya bahwa sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya apa yang Tuhan sudah janjikan sama kita. Kita boleh percaya itu 100%. Cuman satu hal, jangan kita menuntut ketika itu belum terrealisasi. Banyak orang ketika belum dapat, terus waktunya sudah panjang, terus bertubi-tubi, terus apa dia bilang? Tuhan kayaknya salah deh kamu punya janji. Mana? Nah itu sudah menuntut. Nah kalau seperti itu, apa hak kita sebagai manusia ciptaannya menuntut penciptanya kita? Dia sudah berikan kekuatan bagi kita untuk bisa menghadapinya, menurut saya sudah lebih dari cukup. Nah itu yang menurut saya kita harus betul-betul pegang ya. Jadi poin kedua ini adalah kita harus bisa membatasi keluhan kita. Ya. Membatasi keluhan jiwanya kita kepada Tuhan. Ini yang Daud lakukan, yang saya lihat ketika kita baca di dalam ayat 4 dan 5 ini. Oke, kita lanjut ke ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ini repetisi lagi loh. Sebab daripadanya harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Daud ulangi lagi apa yang dia ucapkan di ayat kedua dan ketiga, saudara. Cuman kali ini kalau saya lihat dia mengucapkan itu dengan sedikit berbeda. Kalau pertama tadi mungkin sebelum dia ngeluarin unek-uneknya, agak sedikit stres, agak sedikit dengan pressure. Tapi yang berikut ini ketika kita sudah meluapkan semua itu, di situ dikatakan begini, di ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, ada secercah harapan yang Daud tangkap dari Tuhan ketika dia datang sama Tuhan. Jadi repetisi yang dia lakukan ini kayaknya dengan intensi yang lebih berbeda. Istilahnya atau dengan kondisi hati yang berbeda, di mana dia sudah melihat bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia sudah punya harapan kepada Tuhan seperti itu. Nah, ini yang kita harus belajar juga dari Daud, bahwa ketika kita tenang, hati kita tenang, itu bisa cikal bakal lahirnya pengharapan. Kalau kita bisa tenang, pengharapan itu bisa masuk dalam hatinya kita dan Tuhan bisa berbicara lebih banyak lagi untuk memberikan janji yang baru kepada kita dan kita bisa dengar dengan jelas apa yang Tuhan mau. Hal itu tidak akan terjadi ketika kita terlalu banyak berkeluh kesah. Ketika kita terlalu banyak fokus kepada kita punya keluhan. Kebanyakan curhat istilahnya seperti itu. Akhirnya apa? Kita nggak melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya kita. Nah ini Daud nggak seperti itu. Pada saat dia masuk ke ayat ke-6 kita lihat bahwa dia sudah menjadi seorang yang berbeda. Ya, semua atribut yang Tuhan punya, yang dia klaim menjadi miliknya itu dia ucapkan kembali, tapi dengan sebuah keyakinan baru, dengan harapan yang baru. Karena dia bilang bahwa dia sudah melihat ada pengharapan, ada harapan yang dia punya di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungannya dia. Tuhan bisa lindungi dia, Tuhan bisa memberikan harapan yang baru buat dia. Seperti itu. Jadi di ayat 6-8 ini saya percaya bahwa Daud sudah, mungkin masalahnya belum selesai. Karena tidak mungkin langsung selesai. Ini kan dia lagi istilahnya lagi datang sama Tuhan. Tapi dia sudah punya kondisi hati yang berbeda. Dia sudah bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ada harapan yang Tuhan berikan sama dia. Ada janji yang dia klaim
dari Tuhan dan dia bisa menjadi lebih tenang. Seperti itu. Ya, di ayat ke-8 sampai ke-8. Nah, ini yang menarik di ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saudara, di ayat ke-9 ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena Daud itu lagi sumpek, lagi masalah, tapi ketika dia sudah masuk kayak 6 sampai 8 di mana dia sudah menemukan memiliki kondisi hati yang baru, bukan cuma tenang tapi dia punya pengharapan Tuhan. Dia keluar, Saudara. Di situ dia bilang begini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ini berarti dia lagi bicara sama siapa? Dia lagi bicara sama dia punya rakyat. Dia lagi bicara sama umatnya bahwa padahal ini lagi punya masalah nih. Umat, kalau kamu ada masalah, curahkanlah isi hatimu ke hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu yang melindungi kita, yang memberkati kita. Dia tempat perlindungan kita dan dia adalah harapan kita untuk bisa keluar dari segala kesesakan yang kita punya. Saudara bisa bayangkan ya, orang yang lagi punya masalah, terus habis itu dia pergi memberkati orang lain, dia pergi menyemangati orang lain. Saya percaya saya rasa kalau misalnya kita dalam kondisi seperti itu, bukan kita pergi ini, kita malah fokus sama diri kita, malah pusing, boro-boro mau pergi bicara sama orang lain. Boro-boro kita mau pergi melayani orang lain. Nah, disitulah poin yang kita perlu ambil dari Daud adalah kita perlu melayani kebutuhan jiwa-jiwa. Even di saat kita lagi punya masalah. Punya masalah, iya. Tapi kita kudu juga melayani kebutuhan jiwa-jiwa, Bapak Ibu sekalian. Di ayat 9 ini Daud berada di posisi dia memberi. Kalau tadi itu dia meminta pertolongan sama Tuhan, sekarang dia memberi pertolongan kepada umatnya. Dengan apa? Mengatakan bahwa ayo rakyatku, umatku, ayo ketika kita menghadapi masalah, jangan kendor, jangan berpaling dari Tuhan. Dia malah menguatkan rakyat itu sama Tuhan. Jadi ini satu hal yang saya tangkap ya. Ini juga saya banyak belajar di poin ini. Saya pribadi melayani Tuhan, cuman saya bukan full timer. Tapi yang saya rasa ketika saya melayani Tuhan itu adalah di situ dikatakan bahwa ketika kita bisa melayani jiwa, ya, pelayanan itu sebenarnya jadinya baik untuk kita. Saya sendiri merasakan itu. Ada mungkin orang yang bilang bahwa, saya harus jaga diri saya baik-baik supaya nanti saya bisa melayani. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Justru pelayanan yang kita lakukan itu justru dia yang menjaga kita. Karena saya rasa kayak saya punya pengalaman seperti begini loh. Ketika kita melayani, kan kita ini memberitakan firman Tuhan. Ketika kita lagi punya masalah, kita bisa berkata kepada orang bahwa kamu jangan takut, Tuhan pasti itu. Ketika kita sudah mengutarakan itu, atau kita sudah mengatakan bahwa, kamu harus kuat begini. Atau, kamu jangan begini ya karena itu dosa. Gak bagus kamu kalau misalnya melakukan sesuatu yang di luar yang Tuhan mau. Terus kata-kata itu akan masuk ke dalam pikiran kita sendiri yang melayani ini. Dan itu menjadi perisai buat kita. Jadi kadang-kadang kita sendiri jadi takut jatuh dalam dosa. Gara-gara apa? Saya pernah berkata begitu. Saya pernah melayani orang seperti itu. Jadi kita sendiri takut begitu loh. Bukan kita takut sama orangnya, kita takut jadi orang munafik makanya kita begitu. Bukan. Tapi itu yang saya maksud bahwa pelayanan yang kita lakukan terhadap jiwa-jiwa itu sebenarnya memproteksi kita sendiri sebenarnya. Karena jadinya kita jadi takut jatuh dalam dosa. Nanti kalau orang bilang bagaimana? Itu katanya tadi Amboton melayani, terus tiba-tiba dia sendiri yang begitu modelnya. Nah itu otomatis akan memproteksi kita daripada serangan iblis juga. Kenapa? Karena kita langsung tersadar karena kita pernah melayani. Kita jadi takut untuk jatuh dalam dosa seperti itu. Kita jadi takut untuk jadi batu sandungan. Soalnya kalau kita jatuh seperti itu, saudara, langsung dibilang, orang Kristen kok begini modelnya ya.
cuman ngomong-ngomong melayani tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Kita kan jadi takut begitu loh. Nah itu yang dikatakan bahwa sebenarnya pelayanan yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada siapapun itu melindungi kita sendiri daripada serangan-serangan si iblis yang dilakukan kepada kita. Ya seperti itu. Jadi memang kita itu yang dimaksud dengan kekang pelayanan, bahwa ketika kita melayani kita juga dikekang sama beberapa aturan-aturan atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan karena kita pernah melayani orang. Nah pasti ada yang bilang begini, saya ini tidak bisa melayani, mesti kita melayani itu tidak mesti tampil. Kita melayani itu sebenarnya adalah memperhatikan orang yang kita kenal, peduli sama orang yang kita kenal, mau keluarga kita, kayak mau teman kita, minimal kita doakanlah seperti itu. Pelayanan itu tidak mesti harus tampil di depan umum, bicara seperti saya seperti ini, enggak seperti itu saudara. Dan itu terus saya belajar karena saya kan bukan full timer, jadi kadang-kadang ya yang bisa saya layani adalah ya mungkin karyawan saya sendiri, atau mungkin saudara saya sendiri, orang-orang yang dekat yang saya kenal lah seperti itu. Kan yang tidak mungkin saya pelayanan harus tampil seperti ini, seperti saya lagi khotbah begini atau lagi sharing seperti ini. Ya itu pelayanan formal, tapi pelayanan itu sebenarnya tidak mesti formal, tapi lebih ke personal sebenarnya. Oke, kita lanjut ke ayat yang 10. Di situ dikatakan bahwa hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap pada yang sia-sia, kepada perampasan, apalagi harta makin bertambah. Janganlah kamu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu lah juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, di ayat yang ke-10 dan seterusnya ini Daud sudah posisi menang saudara. Makanya dia bisa bilang begini, hanya angin saja orang-orang yang hina. Maksudnya Daud itu dia sudah tidak fokus atau sudah tidak merasa bahwa keluhan atau masalahnya itu yang membebani dia lagi. Sudah enggak, karena dia merasa sudah enteng, sudah ringan. Sesuatu yang berat yang dulu dia punya, yang dia miliki, ketika di akhir dia punya Mazmur dikatakan bahwa itu semua sudah terasa ringan. Terasa ringan atas apa? Atas masalah dan keluhan yang dia punya. Ya. Ini di sini katakan bahwa hanya ringan saja orang-orang yang hina. Orang-orang yang hina ini mungkin maksudnya begini. Orang yang ketika dia dalam masalah mau menolong tapi mungkin nggak bisa menolong. Berarti kan mengecewakan Daud kan. Tapi bagi dia ya sudah nggak masalah. Saya anggap saja ringan itu. Sudah nggak ada efeknya buat saya. Saya nggak mau kecewa sama orang itu dan sebagainya. Atau juga suatu dusta saja kepada orang-orang yang mulia. Nah Daud juga seperti itu. Dia bilang, oh sudahlah, mungkin ada orang yang sebenarnya bisa tolong saya waktu saya lagi kesesakan itu. Tapi dia nggak mau nolong. Dia cuma ngomong doang. Istilahnya PHP, pemberi harapan palsu. Istilahnya dusta. Makanya dia bilang dusta saja orang-orang yang mulia. Itu mungkin maksudnya bahwa ada orang-orang yang bisa tolong dia tetapi tidak mau menolong. Cuman ngomong aja, memberi janji saja tapi tidak pernah merealisasikannya. Kita sebagai manusia mungkin bisa kecewa kalau seperti itu. Tapi Daud tidak merasa betul. Dia sudah merasa bahwa udah itu saya let go. Karena saya sudah punya Tuhan yang tolong saya sudah merasa menang. Jadi dia sudah tidak lagi ada pemikiran untuk bisa kecewa dan sebagainya. Ya mungkin juga itu bisa tertolong ketika kita melayani orang begitu loh. Makanya ketika kita punya masalah, ya datanglah langsung melayani orang lah. Seperti itu. Ketika kita sudah berserah sama Tuhan, ketika kita lihat orang punya masalah, datanglah ini. Karena itu sebenarnya juga memberi kekuatan bagi kita. Ketika hati kita sudah fokus melayani, kita udah gak pusing sama orang-orang yang buat kecewa sama kita. Seperti itu. Jadi hari ini kita belajar dari kisah Daud bahwa pertama, kalau bagaimana supaya kita punya jiwa bisa merasa tenang. Yang pertama, Daud katakan, hanya kepada Allah saja aku tenang.
miliki Allah dalam hati kita kalau kita mau merasa tenang. Jangan taruh rasa tenang, rasa aman kamu itu kepada yang lain selain Tuhan. Karena tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Rasa tenang itu akan membawa kita ketika kita menghadapi pergumulan seperti yang Daud hadapi. Itu kita bisa curhat sama Tuhan, tapi curhatnya cuma sebentar, dan ketika kita sudah selesai, kita melihat sebuah harapan dari Tuhan, itu membuat kita merasa tenang. Dan ketika kita sudah merasa tenang di poin yang kedua ini, itu dalam hati kita pasti ada pengharapan yang kita bisa dapat. Kita bisa punya secerta harapan baru yang kita akan lakukan. Kita bisa mendengar apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya kita. Itu hanya bisa kalau kita punya tenang. Kita punya tenang kita bisa dapat kalau kita dekat sama Allah, kalau hati kita melekat sama Allah. Nah, setelah itu kalau kita sudah punya pengharapan, kita sudah punya way out, jalan keluar, ayo kita juga seperti Daud begitu. Begitu dia sudah berada dalam posisi ringan, sudah lepas bebannya, dia datang untuk melayani jiwa-jiwa. Dia datang untuk sama umatnya, ayo sekalian ikuti saya. Apa yang saya sudah alami dengan Tuhan, dia share sama-sama. Makanya kalau kita punya masalah, jangan melulu cerita dulu sama orang. Saya biasanya itu cerita kalau sudah lewat. Tujuannya apa? Supaya orang itu bisa diberkati sama apa yang saya hadapi. Siapa tahu mungkin dia mengalami hal yang sama, dia tetap bisa sama-sama kuat untuk melewati. Karena apa? Karena kita pernah share sama dia, kita pernah menguatkan dia sebelumnya, seperti itu saudara. Jadi pagi ini ada 3 poin yang Tuhan mau sampaikan sama kita semua melalui pengajaran dari seorang tokoh yaitu Daud. Mari kita sama-sama punya iman yang kuat kepada Tuhan sehingga kita bisa melangkah bersama Tuhan. Punya rasa aman sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Melalui semua sharing dari seorang tokoh yang begitu luar biasa. Seorang tokoh yang hatinya begitu melekat sama Engkau Tuhan. Tuhan ajar kami agar dalam kehidupan kami Tuhan, kami juga mau meneladani apa yang Daud kerjakan ini Tuhan. Kami mau menjadi seorang pribadi yang punya rasa memiliki Tuhan yang tinggi Tuhan. Hati kami mau melekat sama Tuhan. Hati kami mau punya ketetapan yang kuat sama Tuhan. Karena kami mau menjadi orang yang lebih dari orang biasa Tuhan. Meskipun kami hanya orang biasa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami lebih daripada orang yang biasa. Ketika orang lain mengikut arus untuk arus dunia Tuhan, kami tetap berpegang teguh sama apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan janjikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami ketika menghadapi masalah kami juga punya curhat kepada Tuhan yang tidak berlebihan Tuhan. Kami curhat seperlunya karena kami percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kami, Tuhan adalah kota benteng kami, Tuhan adalah harapan kami, tempat di mana kami bisa menaruh semua permasalahan kami Tuhan. Kami tidak mau berkeluh kesah berlebihan Tuhan, tapi karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Sang Penolong yang akan menolong kami untuk melewati masa-masa sulit kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang punya hati seperti Daud. Hati yang melekat sama Tuhan. Kami juga menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang peduli sama orang-orang di sekitar kami Tuhan. Peduli sama orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan hati kami tawar Tuhan ataupun cuek terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena ketika kami melayani orang-orang itu Tuhan, kami percaya bahwa kami juga dipulihkan, kami juga dikuatkan Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya Kau menyertai kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu ini Tuhan jatuh di tanah yang baik, dia boleh bertumbuh besar Tuhan dan bisa berbuah Tuhan. Kami percaya bahwa semua sharing firman kami ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi dia bisa memberkati banyak orang Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari segenap jemaat kita mengarahkan hati kepada Tuhan, mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kita, memberkati kita mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan siap menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday all. Dia